lagi dengan Bu Lisa. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia melanjutkan tema 8, sub tema 3 dan 4 masih tentang huruf kapital. Nah, anak-anak, mari kita simak materi tentang huruf kapital berikut ini. Penggunaan huruf kapital pada teks. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama awal kalimat, huruf pertama nama orang, awal kalimat dalam petikan langsung, huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Kemudian huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Lalu yang terakhir, huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Kita akan melihat contoh-contohnya. Yang pertama, kita lihat. Para siswa mengikuti upacara bendera. Anak-anak perhatikan di awal kalimat pada kata para. Huruf pertama pada kata para menggunakan huruf kapital. Ya, contoh yang berikutnya. Ayo kita berangkat, kata ayah. Ini merupakan huruf pertama pada kata petikan langsung atau pada kalimat langsung, ya. Biasanya juga digunakan pada suatu percakapan. Kita lihat contoh yang berikutnya. Reno pergi ke Singapura saat libur Natal. Anak-anak perhatikan, ada nama orang menggunakan huruf kapital dan nama negara menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya, di Jawa Barat terdapat suku Sunda dan suku Baduy. Penulisan nama suku menggunakan huruf kapital, yaitu Sunda dan Baduy. Dicermati ya penulisannya. Made belajar tari kecak bersama teman-temannya. Untuk nama tari, nama tarian juga menggunakan huruf kapital. Di rumah, aku berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Nama bahasa juga menggunakan huruf kapital. Anak-anak cermati penulisannya. Anak-anak menerima rapor pada bulan Juni. Nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Siti lahir pada hari Senin 3 Januari di kota Solo. Ada nama hari, nama bulan, dan nama kota yang ditulis dengan huruf kapital. Umat beragama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Perhatikan anak-anak. Agama, nama agama itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nama hari raya, hari besar agama juga ditulis menggunakan huruf kapital. Ani ikut berbelanja ke toko Ada. Nama tempat yaitu toko Ada itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Butet dan keluarganya pergi berwisata ke Danau Toba. Danau Toba itu juga nama tempat, ditulis menggunakan huruf kapital. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Nama daerah provinsi, nama kota juga ditulis menggunakan huruf kapital. SDPL Bernardus terletak di Kecamatan Semarang Selatan. Kecamatan Semarang Selatan
juga salah satu nama tempat atau wilayah yang juga ditulis menggunakan huruf kapital. Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 sangat dahsyat. Gunung Merapi juga ditulis menggunakan huruf kapital. Itu adalah contoh-contoh penggunaan huruf kapital. Kita lanjutkan materi berikutnya. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Biasanya tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai pada akhir kalimat dan digunakan dalam kalimat pernyataan, atau anak-anak sering mengenalnya dengan kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, M. Hasan, penulisannya M. Hasan. A. Yani, A. Yani. Dan W.R. Supratman, W.R. Supratman. Itu penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kita lanjutkan ya. Contoh yang lain, sebelum disingkat, misalnya Muhammad Hasan. Tadi ya, panjangnya Muhammad Hasan. Lalu bisa disingkat menjadi M. Hasan. Penulisannya M. Hasan. Lalu yang kedua, Ahmad Yani. Disingkat menjadi A. Yani. Penulisannya A. Yani. Lalu yang ketiga, Wage Rudolf Supratman. Disingkat menjadi W.R. Supratman. Penulisannya W.R. Supratman. Anak-anak mencermati huruf kapitalnya. Tanda titik juga kita temukan dalam nama jalan pada suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan HR Rasuna Said. Silahkan dicermati penulisan tanda titiknya. Dan Jalan MH Tamrin. Lalu yang terakhir, Jalan Dr. Sutomo. Itu penggunaan tanda titik dalam singkatan. Anak-anak, tanda titik juga bisa digunakan dalam penulisan waktu. Kita perhatikan ya, digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Kita lihat contohnya. Ayah berangkat ke kantor pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 7 ditulis 07.00 atau 07.00. Membacanya, ayah berangkat ke kantor pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lalu kalimat yang kedua anak-anak cermati. Toko itu buka pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, kereta berangkat pukul 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Itu contoh penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Lalu yang berikutnya, tanda titik juga bisa digunakan dalam bilangan ribuan. Kita akan lihat contohnya beserta cara membacanya. Yang pertama, ibu memberiku uang 10.000 rupiah. Nah, itu membacanya ya, anak-anak perhatikan penulisannya. Penulisannya Rp 10.03 kali, 00. Dibaca 10.000 rupiah. Kalimat kedua, peternak ayam menghasilkan 1.000 telur setiap minggunya. Perhatikan kata 1.000. Penulisannya 1.000. Lalu yang ketiga, jumlah wisatawan Bali
ada 20.000 orang. 20.000 ditulis 20.000. Sudah jelas anak-anak? Baik. Sekarang yang terakhir, kita akan mengingat kembali penggunaan kata tanya dan tanda tanya. Ya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Ya, kalimat tanya itu biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tetapi kata-kata itu juga bisa ditambah dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, mungkin apakah, siapakah, bagaimanakah. Nah, itu hanya untuk mengingat kembali tentang penggunaan kata tanya dan tanda tanya. Sampai di sini sudah jelas ya anak-anak ya? Baik, silakan anak-anak bisa mencermati kembali materi dari depan. Kemudian anak-anak silakan mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih.